Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Dalam perjumpaan ini saya ingin menjelaskan bagaimana teknik penulisannya, karena memang saya lihat kemarin kan sudah saya evaluasi itu saya kirim begini teknik penulisannya. Cuman ya saya lihat sudah ada kemajuan, hampir 80% sudah ada kemajuan. Namun bagi yang kemarin yang nggak ikut UTS ya ditanya kawan-kawannya ya biar tetap bisa lulus di mata kuliah ini. Nah, uh, saya akan men-share materi yang nah ini. Oke, mungkin sudah nampak ya. Nah, seperti yang saya share kemarin, saya ingin jelaskan hampir sudah 80% rekan-rekan semua sudah sesuai dengan syarat penulisan ini. Mulai dari judulnya, nama penulisnya, jenis huruf yang digunakan, ukuran hurufnya, kalimat paragraf, kalimat dialog dan kalimat penjelasnya begitu. Nah, jumlah halaman dan spasi begitu. Nah, sebagai contohnya saya buat ini judulnya menggunakan huruf kapital, kemudian ini menggunakan huruf bagian awal katanya huruf kapital, ini kan huruf S besar, D besar, ya kan? Nah, kemudian D-nya besar kan? Kemudian B-nya besar, D-nya besar. Nah, kemudian ini sebagai paragraf baru. Setiap paragraf kan ini kan di sini itu memang harus menjorok ke dalam. Biasanya menjorok ke dalam itu sebanyak 5 kali spasi atau 7 kali spasi, tek, 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 tek. Atau di tab. Nah, gitu. Di tab 1 kali tab. Nah, begitu 1 kali tab itu adalah garis baru. Nah, ini adalah paragraf dari cerita yang ada di dalam cerpen ini. Nah, kalimat paragraf. Nah, kemudian masuk ke kalimat dialog. Kalimat dialog digunakan tanda kutip, kutip pembuka dan kutip penutup. Oke, kutip pembuka dan kutip penutup. Nah, apa perbedaan antara kalimat di paragraf ini dengan kalimat dialog? Kalimat dialog itu harus rata semua, satu tab. Satu tab dia kan. Kalimat ini kalimatnya, ini kalimat penjelasnya. Jadi sampai di sini kan sudah satu dialog nih. Dari satu apa namanya? Dari tanda petik pembuka sama petik penutup. Nah, sedangkan kata sambil menatapnya ini, menatap temannya ini adalah kalimat penjelasnya. Katanya sambil menatap temannya ini adalah kalimat penjelasnya. Jadi kan kalimat penjelas itu adalah berusaha menjelaskan dari dialog sehingga harus sama dengan penulisan dialog itu sendiri. Yang mana tab-nya harus pengetikannya harus satu tab rata semua begitu. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, begitu. Oke. Nah, ini yang sudah saya edit sebagai contoh. Nah, saya ingin menunjukkan ada beberapa kesalahan yang perlu kita koreksi lagi, yaitu sebentar, yaitu di sini ya. Nah, oke, mungkin sudah nampak di layar rekan-rekan semua. Ini yang perlu diperiksa lagi. Uh, saya bilang bahwasanya di awal bahwasanya perlu diperhatikan bagaimana judulnya, perlu diperhatikan bagaimana penulisan pengarangnya, agar ini bukan sebagai tugas, karena ini mau diterbitkan kan. Kalau sebagai tugas ya nggak masalah, berbentuk draft yang kemarin kalian kumpul kan. Tapi ini mau diterbitkan, masa kayak gitu ada NIM-nya lah. Orang mana mau tahu apa NIM kalian. Yang penting sama penulis dari cerpen ini, yaitu kalian, kayak begitu. Nah, ini penulisnya, ini nama penulisnya, ini judulnya, ini nama penulisnya. Oke, udah tepat semua ya. Nah, menggunakan huruf Arial. Nah, satu tab kan dia kan, garis baru. Udah bagus ini. Nah, kemudian masuk dia kalimat dialog. Oke, sampai ke sini. Nah, kalimat dialog di sini. Nah, kemudian kalimat penjelasnya di sini. Kalimat penjelas dari dialog. Nah, kemudian setelah kalimat penjelas dialog, masuk lagi kalimat yang saya pikir ini adalah kalimat penjelas. Namun, dia meletakkannya di awal dari kalimat dialog. Kalimat penjelas adalah berusaha menjelaskan ketika ada dialog. Nah, jadi dahulukan dulu dialog, baru kalimat penjelasnya.
agar tidak tumpang tindih cara penulisannya. Kalau memang dari awal memang dialognya dulu baru kalimat penjelas, seterusnya buat kalimat dialog dulu baru kalimat penjelas agar penulisannya pun tetap rapi. Begitu. Jadi yang harus dirapikan itu oleh rekan-rekan semua. Kalian perhatikan lagi. Ada yang memang saya lihat diisi dari setiap apa namanya cerpen kalian itu masih berbentuk seperti ini. Ada kalimat penjelas dulu, baru di tengahnya itu ada nanti dialog begitu. Sehingga nggak rapi jadi penulisannya. Nah, tengok ya ini ya. Coba kita lihat ini. Ini adalah ayah mendengarkan kata-kata itu hanya tersenyum meskipun ia bisa melihat kegigihan di mata sulungnya. Nah, habis itu Humairo, kamu anak yang kuat. Kalau kamu yakin dengan pilihanmu, kami pasti akan mendukung. Tapi ingat, beban hidup itu tak mudah. Terkadang kita harus berjuang sendiri. Kata ayah, uh, ucap ayahnya bijak, nah gitu terusnya. Nah, kata ayahnya bijak di sini tulisnya. Nah, uh, kalau memang ini adalah kalimat penjelas, harusnya dia berbentuk, harusnya ini di setelah kalimat dialog, kan begitu. Namun kalau memang ini bukan kalimat dialog, ini bukan kalimat penjelas, Bang. Ini adalah kalimat paragraf. Ya sudah, penulisannya harus seperti ini. Nah, dia ada menjorok ke sini lagi kan. Nah, ini ya. Ini menjorokkan dia. Nah, sedangkan yang kamu apa namanya yang kamu sajikan ini seolah-olah ini adalah kalimat penjelas. Nah, jadi rekan-rekan semua, setiap kalimat penjelas itu adalah terletak di belakang dialog. Jangan di depan dialog. Nanti nggak rapi penulisannya jadinya. Usahakan setiap kalimat penjelas itu harus di belakang dialog. Biar penulisannya rapi. Nah, ini contoh lagi nih selanjutnya. Ibunya yang mendengar kata-kata itu hanya mengangguk, meskipun rasa khawatir mulai menggorogotinya. Kamu sudah besar, Humairo. Kamu itu yang kami inginkan, kami akan Humairo. Kalau itu yang kamu inginkan, kami akan mendukung. Tapi jangan lupakan keluargamu. Harusnya ini kalimat yang penjelas ini di belakang ini ucap ibunya uh, dengan apa namanya? Ucap ibunya sambil menunduk meskipun rasa khawatir mulai menggerogoti hatinya. Ah gitu aja kalimatnya di sini, kalimat penjelasnya. Sehingga nanti penulisannya itu memang betul-betul rapi begitu. Oke. Nah, untuk kontennya isinya saya belum baca semua, namun beberapa sudah saya periksa sudah layak untuk terbit. Nah, kalau penulisannya sudah seperti ini rapinya, nah saya pikir nanti kalian Microsoft Word-kan saja lagi balik ya kepada Microsoft Word-nya. Nah, untuk kepada Komting nanti siapa yang mengumpulkan ini ya? Biar disatukannya menjadi satu file. Nah, kalau disatukan file baru nanti tinggal ngirimkan ke penerbit. Jadi minggu depan, ini hari Minggu ya. Besok minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal 5. Mulai tanggal 5 nanti ini kan karena saya penulisan karya itu kan bukan di kelas MKWU saja, ada beberapa kelas lagi di kelas MBKM juga. Nah, jadi saya berharap nanti di minggu ini kita sudah selesai, di minggu depan itu nanti kita sudah selesai perihal permasalahan sipasi ini, perihal permasalahan penulisan ini. Tinggal urusan masalah konten dan urusan merapikan seluruh naskah menjadi satu draft. Oke? Nah, baru nanti minggu depannya sudah menghubungi minggu sekali laginya itu sudah bercerita tentang menghubungi penerbit. Oke? Karena biasanya dalam proses penerbitan ini dibutuhkan sebanyak 1 minggu atau 1 bulan. Nah, begitu. 1 minggu atau 1 bulan dalam pengerjaannya. Jadi nggak segampang yang kita pikirkan. Begitu. Oke? Nah, untuk rekan-rekan, kayak mana sih buat spasinya? Aku pasti bingung nih gitu. Masih nggak ngerti kali nih cara menggunakan Microsoft Word atau kayak mana ya? Siapa ya aku tanya? Aku nanya nanti malu atau kayak gitu. Ya, bertanya aja kalau emang nggak ngerti begitu. Nah, contoh nih ya. Ini paling basic sekali, paling dasar sekali. Ini ada saya contohkan. Nah, ini. Oke. Ini adalah ini adalah naskah dari yang tadi, yang
punyanya si Ulan Ananda. Nah, ini saya copy, saya pastekan di apa namanya? Microsoft Word. Nah, ini coba kalian kontrol A, kontrol A. Udah. Nah, setelah di kontrol A, coba kalian klik uh, di home. Sebentar. Oh, bisa ternyata. Nah, setelah di kontrol A, itu ini kita akan bagaimana sih cara mengetiknya Bang? Nah, gitu ya kan. Nah, ini setelah di kontrol A, itu ini ganti dulu hurufnya. Hurufnya menjadi apa ya semalam? Arial. Udah huruf Arial. Ganti lagi hurufnya menjadi ukuran 12. Oke? Nah, udah jadi 12. Kemudian judulnya kan tadi kan mimpi. Oke, enter. Nah, nama pengarangnya adalah Ulan. Nah, enter. Nah, ini blok. Kalian blok, kalian pencet yang ini. Ctrl E atau center. Udah. Nah, ini di Ctrl B. Nah, di Ctrl B. Nah, ini di Ctrl I. Nah, atau di italic. Nah, gitu. Ini di blok, baru di italic. Atau ini tadi di blok, di pencet B. Oke. Nah, selanjutnya yang ini semua silahkan di blok ya kan? Atau di kontrol A aja, kontrol A. Sudah di kontrol A, pencet yang ini. Di bagian home, klik yang ini. Apa namanya? Line and paragraph space. Nah, pencet line space option. Oke, pastikan ini nol. Pastikan ini juga nol. Pastikan juga ini nol. Pastikan ini juga nol. Oke, nah klik di sini menjadi single. Kemudian klik lagi menjadi 1,5 line atau 1,5 spasi. Klik, baru di OK kan. Nah, ini udah ukuran 1,5 spasi. Nah, kayak mana ini Bang? Masih ada ini nggak rapi Bang. Ada rata kiri di sininya rapi, di sininya enggak gitu ya kan. Nah, klik ini. Blok yang mau kalian rapikan rata kiri kanan, itu namanya rata kiri kanan. Nah, kalian blok, kalian pencet yang ini. Justify atau Ctrl J. Nah, oke, sudah rapi ya. Ini sudah 1,5 spasi. Nah, habis itu, nah ini kan udah rapat semua ini Bang, kayak mana jadinya nih? Nah, ya udah tinggal tap aja, satu tab untuk paragraf baru. Udah tap. Nah, coba kalian periksa lagi di mana di sini yang kalimat. Ini kalimat ya. Contohnya. Nah, nah ini tab. Sampai kemana kalimat penjelasnya nih? Nah, ini kalian tarik. Setelah kalian blok, pokoknya kalau mau ngerapikan sesuatu yang dirapikan itu ya diblok aja dulu untuk merapikan yang mau dirapikan tadi begitu. Oke. Jadi kamu rapikan. Oh, tinggal geser aja nih. Ya, saya sub. Nah, gerak langsung. Main lagi kalimat tadi kan, kalimat sampai mana nih kalimat ini? Sampai mana nih? Oh, ini enter dulu. Geser ini lagi, tapi kalau lagi balik. Di blok, baru geser. Oke, gitu aja selanjutnya. Begitulah selanjutnya merapikannya. Oke, nah sedangkan ini pun juga tadi kalimatnya baru kalimat penjelas. Rapikan. Nah, selanjutnya baru paragraf. Paragraf baru, paragraf baru. Oh, ini ada kalimat ini. Dialog. Dialognya sampai mana kalimat penjelasannya? Kalimat penjelasannya sampai sini. Berarti ini harus dirapikan menjadi rata dengan satu tab. Oke? Nah, begitu. Nah, kita besarkan ya. Nah, setelah kalimat paragraf, kalimat dialog, kemudian kalimat dialog lagi,
terus paragraf lagi, kalimat di paragraf atau narasi. Nah, kemudian narasi lagi. Nah, ini kalian dialog lagi. Nah, ini masuk lagi. Humario menggelengkan kepala, tersenyum kecil. Harusnya ini adalah kalimat penjelas ya kan. Makanya agak bermasalah tadi ini yang saya contohkan ini. Tapi cara ngetiknya kayak gitulah kira-kira rekan-rekan semua ya. Jadi hari Selasa untuk anak MKWU sudah beres lainnya, sudah rapi lainnya berarti ya kalian buat. Nah, untuk anak MBKM yang dari sastra Melayu, silakan dirapikan lagi tata cara penulisannya seperti itu, langkah-langkahnya seperti itu. Nah, kemudian pastikan filenya itu setelah ini menjadi Microsoft Word, bukan lagi PDF. Karena nanti semua file-file yang ada di situ akan disatukan oleh Komting. Minta tolong ya Komtingnya, nanti disatukan semua filenya ya. Untuk yang apa namanya, untuk filenya itu sesuai dengan klasifikasinya. Klasifikasikan kalau di MKWU kan sebelum dan sesudah. Kalau di sastra Melayu yaitu nggak ada klasifikasinya sih, umum semua. Yang penting berbau dan tentang culture atau budaya Melayu. Begitu saja. Oke, rekan-rekan semua, saya pikir saya sudah menjelaskan dengan saya seksama, sudah sangat jelas, sudah sangat detail. Saya ingin karya ini menjadi karya monumental atau karya yang paling mendasar yang menjadi pendorong semangat buat kalian agar lebih berkarya lagi ke depan. Karena seperti apa yang kayak saya ucapkan kemarin, tidak ada satu tokoh besar pun di Indonesia ini bahkan di dunia yang membuat revolusi tanpa ada karya tulis. Begitu. Jadi tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh revolusioner itu adalah tokoh-tokoh yang pernah membuat tulisan. Jadi intinya rekan-rekan semua, menulislah, 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 agar masa depan tahu kalian ada. Jadi dengan menulis itu nanti kan masa depan akan tahu bahwasanya oh ini karyanya. Dengan itu mereka tahu kalian ada. Begitu. Menulislah, 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 agar masa depan tahu kalian ada. Tapi kalau nggak ada karya kalian, apa yang tahu? Siapa yang tahu kalian ada di masa lalu? Kira-kira begitu. Baiklah rekan-rekan semua, terima kasih atas atensinya. Saya sudahi pertemuan ini. Silahkan merevisi kembali, silahkan berrutinitas lagi. Semoga hari Selasa ini dan untuk MBKM ya, untuk MBKM hari Kamis kita jumpa. Semoga nanti kita berjumpa sudah selesai semua, sudah tinggal saya mengevaluasi dari isi dari naskahnya saja, apakah layak atau tidak. Nanti akan saya periksa juga apakah menggunakan ChatGPT atau tidak begitu. Karena saya hanya menginginkan karya ini adalah karya real atau alami atau memang betul-betul karya yang bukan plagiat, begitu. Karena hukumannya jika ini terbukti plagiat, ketika nanti diterbitkan, yang kena tuntut itu adalah si penulis tadi. Maaf katanya bisa jadi itu akan merembes kemana-mana, bisa jadi pencabutan gelar atau ijazahnya ditahan atau diskualifikasi dari kampus, karena memang plagiat itu adalah hukumannya sangat berat bagi bidang akademis inilah, karena kan tugas akademik juga ya sebenarnya. Baiklah rekan-rekan semua, terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.